yang ini sama yang ini gitu ya, yang good dan happy di satu sisi seperti ini. Jadi kita tinggal langsung aja konten kelas add class gitu ya, ditambahin di sini. Jadi buka kurung siku konten baru kurung gitu ya, add class info satu. Jadi dia akan ngambil info satu semua nih, info satu, info satu, info dua. Tapi karena di sini ada info satu, dia keambil juga. Nah itu berguna nih banget kalau misalkan teman-teman cuma tahu pokoknya. Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan memasuki pembelajaran baru, yaitu web scraping, yang mana melanjutkan dari minggu lalu. Kalau minggu lalu baru pengenalan terkait web scraping itu apa. Di sesi kali ini kita akan masuk ke scope HTML text dan atribut. Jika teman-teman pernah melakukan inspect di suatu website gitu ya, itu biasanya kan ada informasi tagnya, kayak misalkan head apa ditutup apa, div ditutup apa, p ditutup apa, terus dan lain sebagainya gitu ya. Itu bentuk-bentuk teksnya. Nah, kita akan melihat nih, sebenarnya teksnya itu ada apa aja sih? Sebenarnya kalau misalkan teman-teman search ya HTML text gitu di Google, banyak sekali tag-tag yang bisa digunakan di dalam HTML. Mungkin ada 100-an lebih lah gitu ya yang digunakan. Namun di dalam tag itu kita bisa mengisikan namanya atribut. Atribut itu biasanya ada yang identical, gitu, yang unik gitu ya, ataupun ada yang nggak unik. Gunanya buat apa sih? Buat melakukan grouping di konten itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada div ya, pemisah antara atas dan bawah, terus misalkan divnya ada banyak gitu ya, kita mau namain nih, div ini khusus buat informasi apa, div ini informasi apa, dan seterusnya. Kalau di website kan nggak mungkin divnya cuma satu kan, pasti kan ada banyak sekali divnya gitu ya. Termasuk kayak paragraf juga nggak cuman satu di dalam div A misalkan, tapi ada di div B, div C, dan seterusnya. Jadi konten yang disampaikan pun juga banyak. Nah gitu, jadi kita akan melihat nih dari sisi atribut itu seperti apa sih sebenarnya yang perlu kita ketahui, dan mana yang unik, mana yang tidak unik gitu ya. Makanya dari itu kita kali ini ada 3 hal. Pertama kita akan membahas dari konsep teksnya terlebih dahulu gitu ya. Kemudian dari kita mengetahui konsep teksnya itu, kita akan mencoba melakukan inspect website. Gunanya adalah kita melihat implementasi seperti apa sih yang kita pelajari kali ini. Nanti kita akan lihat bagaimana meng-scrap datanya di dalam website itu sendiri, seperti itu, untuk melakukan SSS di code-nya. Oke, nggak usah lama lagi, mari kita explore. Yuk kita explore. Kita memulai dengan melihat inspect suatu website di Wikipedia, yang mana saya mencoba menginspect pencarian Donald Trump di Wikipedia sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah coba inspect ya, biasanya itu ada informasi elemen di sini. Nah, elemen ini adalah kumpulan HTML yang bisa kita gunakan untuk melakukan web scraping, gitu ya. Jadi ini ada detail kayak body, div, gitu, min, header, terus apalagi. Kalau misalkan kita klik lagi nih, detailnya nanti ada informasi detail di bar kontennya gitu ya. Nah, kita akan coba in-dive pencarian di sininya. Namun sebelum kita melangkah ke sana, izinkan kita pelajari hari ini untuk dari sisi bagaimana mengcapture tag dan atribut itu sendiri, seperti itu. Nah, di tag itu sendiri sebenarnya ada namanya atribut name gitu ya. Tag itu yang mana sih sebenarnya? Tag itu yang ada di tag name di sini. Contohnya apa? Contohnya kayak di sini tulisannya HTML gitu ya, terus ditutupnya dengan HTML juga gitu. Terus dan seterusnya. Terus ada div, head, apa, terus dan sebagainya. Nah, sedangkan ada namanya atribut name. Atribut name ini yang biasanya kalau misalnya teman-teman pernah lihat di sini ya, di sebelumnya nih, di bawah. Ini atribut name gitu ya. Ini buat apa sih? Ini memberisikan informasi yang di-assign ke dalam atribut tersebut. Berarti kita mau meng-assign nih informasi yang di sini atas atribut di sini. Gitu ya. Ini kebetulan nama atributnya atribut kelas gitu ya. Kita mau assign informasi di dalam atribut tersebut. Gitu. Biasanya kalau misalkan atribut name itu biasanya ada tanda kutipnya yang di-assign-nya ya, ke dalam atribut name. Nah, secara detail hal lain yang perlu teman-teman ketahui ketika menggunakan tag itu ada juga namanya tag yang untuk me-assign link. Nah, ini ada atributnya sama tagnya. Kalau misalkan tagnya itu A, namun atributnya href gitu ya.
Nah, href ini adalah atribut yang digunakan untuk kemana linknya itu dituju. Jadi kalau misalkan di sini ada konten ya, tulisannya text link gitu ya. Ini once aku klik, dia akan mengarahkan ke website ini, website Google gitu ya. Jadi kayak misalkan, pernah lihat nggak sih kalau di website itu ada tulisan, misalkan teks, klik gitu ya. Nanti dia warnanya biru atau apa gitu ya. Yang mana kita sebagai user tuh bisa ngeklik apa yang namanya, si tulisannya ini, nanti dia akan mengarahkan ke website yang kita mau tuju itu di sini, seperti itu. Nah, caranya dengan kita menyisipkan atribut href gitu ya. Href ini buat mengakses apa yang kita klik dari informasi kontennya, seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman search lagi di Google yang tadi gue bilang di awal presentasi, itu bisa mencari namanya HTML text. Di sini ada A sampai Z gitu ya, informasi-informasi terkait tag-tag yang bisa teman-teman cek di dalam HTML itu ada apa aja gitu ya, secara pengertian eksekusinya. Jadi kalau misalkan teman-teman akses nih di Geek4Geeks gitu ya, itu ada contohnya, pengertiannya, sama nanti kalau misalkan kita mau trial itu juga ada. Jadi nanti kita bisa dicobain di situ. Jadi teman-teman bisa cek ya. Karena kalau misalkan aku bahas detailnya banyak banget nih, A sampai Z, mungkin kita bisa sampai 5 atau 7 pertemuan lah bahas HTML text ini sendiri, karena memang secara item-itemnya banyak banget gitu ya. Nanti entah teman-teman bisa elaborasi kembali ya di pencarian Google. Nah, lebih lanjut dari apa namanya atribut itu ada namanya yang unik sama yang nggak unik gitu ya. Contohnya kalau misalkan di sini aku punya ID sama kelas gitu ya. Nah, ID ini adalah yang unik gitu ya. Unik dari si informasi yang mau kita share di sini. Itu makanya di sini ada tulisan site sub, content sub, ya beda-beda ya. Sedangkan kelas itu adalah grouping dari konten yang mau kita gabungkan. Kayak mungkin ada kayak misalkan kayak gini ya. Ya, teman-teman pernah lihat di dalam penulisan HTML, kalau misalkan kita refer di pertemuan sebelumnya, biasanya kan tulisnya kayak gini kan. Di sini ada tulisannya div gitu ya, div. Dan ini. Terus ini div slash div gitu ya. Terus dari sisi konten tuh kan di sini kan. Ini di sisi konten kan di sini. Ya kan, di sisi kontennya ada di sini. Nah, biasanya di div ini biasanya ada penempatan kelas gitu ya. Nah, kelas ini apa namanya? Gitu ya, kelas dari informasi div-nya itu. Nanti ntar biasanya ada di dalamnya juga ditulis juga. Misalkan di sini P, nah P-nya ada kelasnya dan seterusnya sih yang bisa kita gunakan. Itu salah satu bentuk penggunaan atribut ya, yang mana digunakan untuk unik dan non uniknya. Nah, biasanya kalau yang uniknya itu nanti ntar di sini ada P gitu ya. Iya kan, biasanya di sini ada P, terus ini ada slash P. Biasanya nanti ntar dalam P-nya ini kita bisa pakai namanya ID uniknya apa di dalam div-nya. Misalkan kita mau kelas div-nya itu ada namanya intro gitu ya. Nanti di ID-nya ini adalah paragraf apa gitu, paragraf intro gitu ya, dengan kelasnya intro dan seterusnya. Terus nanti ada di bawahnya P lagi, yang ini bukan paragraf intro tapi paragraf konten dan seterusnya, namun dia termasuk di dalam kelas intro, misalkan kayak gitu. Oke, itu secara penggunaan di dalam HTML dari sisi atribut. Nah, kalau misalkan kita lihat dari bagaimana kita gather datanya gitu ya, ini kita coba flashback lagi dari tree map dari HTML itu sendiri. Misalkan di sini kan ada HTML, terus ada body ya di sini, dan P class gitu ya. Nih. Nah, kalau misalkan kita mau akses di info 2, itu kita bisa gunakan // gitu ya. P add class sama dengan info 2. Jadi dia akan ngambil info 2 aja. Walaupun di sini ada tulisan info 2, tapi dia nggak getter. Yang benar-benar tulisannya exactly sama yang kita perlukan di sini. Jadi kalau di sini info 2, dia akan ngambil info 2. Itu cara buat mengambil dari sisi atribut kelas.
Nah, kalau misalkan kita ngambil ID gitu ya, misalkan ID-nya di sini nih. Nah, ini akan mengambil semua yang ada di dalam ID, termasuk kelas-kelasnya ini sendiri, seperti itu. Jadi kalau misalkan tanda asterisk ini adalah all ya, all the datanya, nanti dia akan ngambil semua data yang di dalam atribut ID itu ada apa aja, termasuk nanti dia akan info 1 dia keluar, info 2 akan dia ambil, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau spesifik dari ID ya, udah ambil ID terus tapi kita mau spesifik ambil yang 2, berarti dia akan ngambil yang di sini gitu ya. Nanti teman-teman kita coba lihat exercise-nya seperti apa ya di codingan. Termasuk kalau misalkan kita mau ngambil yang atributnya tulisannya info 1 gitu ya. Nah, nanti oh ya tulisnya kita pakai gunakan contents, terus di kelasnya masukin info 1. Nanti dia akan mengambil informasi 1 dari konten-kontennya seperti apa. Nah, kalau misalkan mau detail apa namanya? Info 1 aja sama kayak sebelumnya ya di sini. Kalau di sini kan kita mendefinisikan P-nya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau definisikan P-nya tapi langsung pokoknya atributnya kelas di infonya 1 gitu ya. Ya udah teman bisa pakai asterisk gitu ya. Karena kita nggak tahu nih dia itu kelasnya itu masuknya ke P, ke div, tag-nya ya. Tag-nya itu masuk ke P, div dan sebagainya. Ya udah kita yang penting kelasnya info 1 lah. Apapun itu ambil kelas info 1. Itu bisa menggunakan seperti ini. Jadi langsung dia menggetter ini tanpa kita mendefine ini adalah P seperti itu. Kalau misalkan one day nanti teman-teman pas mau query dari website gitu ya, nggak tahu dia apa tag-nya, itu bisa menggunakan ini. Nah, selanjutnya kita coba lihat dari sisi HTML. Nah, caranya gimana kalau misalkan kita mau lihat HTML di website itu sendiri? Nanti kalau misalkan ini ada website nih, website Wikipedia di sini ya. Wikipedia terkait Donald Trump gitu ya. Nah, kita tinggal klik kanan ya, teman-teman tinggal bisa klik kanan, terus klik inspect ya di sini. Nanti dia akan mengarahkan ke website ini nih, ke sini. Ini ada detail-detailnya. Jadi kayak doc type HTML-nya apa, terus div-nya dan seterusnya. Ini kontennya ada di sini. Dari HTML ya. Nah, nanti kita tinggal mau splitting aja nih. Jadi mau ngambil yang mana? Gitu ya, ngambil item-itemnya. Divisionnya apa, P-nya apa, terus atau kelasnya apa yang mau kita ambil. Itu gunanya buat di situ. Kalau misalnya dari sisi codingan tuh kayak gimana? Kita masukin URL-nya gitu ya. URL kita masukin yang mau kita gunakan datanya. Terus kita tinggal ngambil dari request HTML. Kita gunakan library baru namanya request. Terus request get url.content. Jadi kita ngambil kontennya dari website tersebut. Baru kita masukkan ke dalam selektor ya, sama kayak sebelumnya. Nanti kalau misalkan ini contoh ya, ini contoh aku mau ngambil title-nya. Ya udah nanti aku slash title slash text terus extract first. Jadi nanti kita langsung ngambil yang Donald Trump Wikipedia gitu. Itu ya implementasinya. Nanti kita in detail akan lihat use case yang bisa teman gunakan untuk melakukan inquiry data di dalam HTML sendiri seperti apa. Oke, kita akan coba cek codingannya yang kita sesi kali ini agar kebayang implementasi seperti apa sih sebenarnya. Mari kita coba cek ya. Oke, di sini kita memanggil library-nya dulu from Scrapy import selector gitu ya. Nanti ntar udah terinstall Scrapy-nya. Kalau misalkan teman-teman belum terinstall, boleh nonton di video sebelumnya. Aku udah kasih tahu gimana menginstal Scrapy itu sendiri, termasuk basic-basic dari HTML itu sendiri seperti apa. Let's say ya, kita punya HTML-nya seperti ini. Jadi ada HTML, body, div, ID, ini udah ada atributnya ya. Kalau di minggu sebelumnya kan kita belum main atribut, sekarang udah ada atributnya. Kelasnya info 1, ini kelas info 2, terus kelas info 1, info 2, terus kelas info 3. Gitu. Terus kita masukin, yang masih ingat, ke dalam selektornya, ke dalam sel di HTML-nya. Jadi selector text HTML. Oke, once sudah masuk ke sini, baru kita akan melakukan inquiry dari data ini. Ini kita belum eksekusi di website, tapi kita ngambil sampel membuat HTML-nya. Nah, contohnya misalnya kita mengambil info 1. Nah, teman-teman kayak sebelumnya, kita langsung slash p gitu ya. Ini kalau mau nulis atribut ada add dulu ya. Add terus class gitu ya, class. Nah, sama nama atributnya apa di sini? Yang di-assign informasinya. Info 1 berarti kita tulis terus ekstrak. Nanti dia akan mengambil yang di sini ya. Nah, seperti ini. Itu. Jadi benar literally apa yang mau diambil di sini. Namun kalau misalkan kita mau ngambil yang apa namanya?
ID. Kalau ID nanti ntar dia ngambilnya dua-duanya. Jadi yang di sini kita keambil, gitu ya. Jadi yang good dan bad itu ya, ini akan keambil informasinya. Nah, kalau misalnya teman-teman cek nih di sini, kita keambil ya. Goodnya keambil, badnya juga keambil, gitu. Jadi dia ngambil ke sini. Nah, itu peranan si unique dan non unique. Nanti kalau misalkan teman-teman lihat di implementasinya, mungkin di sini nanti ada kelas apa ya, kelas teks gitu ya. Terus nanti di sini ada kelas tag juga di yang misalkan ada div lagi gitu. Div gini juga, tapi di sini ID-nya bukan ID tapi ID 2 gitu. Jadi nanti ntar ID-nya tuh unik buat apa yang mau kita tulis itu gunanya sih. Biasa orang mikirnya kayak gitu kalau buat di HTML-nya. Seperti itu. Nanti once udah jalan ya di sini, nanti kalau misalkan saya jalanin, nih ini keluar outputnya seperti ini ya. Jadi ada good, bad. Terus kalau misalkan kita mau ngambil yang bad-nya aja, teman-teman tinggal kasih slash p, karena ambilnya paragraf kan. Karena kan kita lihat di sini, oh ini paragraf, ya udah kita ambil P, terus ini ngambilnya yang kedua, ya udah kita ambil yang kedua. Karena ingat HTML nggak mulai dari nol. Kalau misalkan teman-teman gunain Python sebelumnya kan apapun selalu mulai dari nol kan. Kalau misalkan di HTML ini kita mulai dari satu, jadi di sini satu, di sini dua, berarti ini ambil dua di sini, nanti dia akan nge-show-nya seperti yang di bawah sini. Jadi dia akan ngambil informasi yang bad-nya aja, seperti itu. Nah kalau misalkan kita mau ngambil yang pokoknya kelasnya kontennya info 1 lah. Jadi kita akan ngambil yang ini sama yang ini gitu ya. Yang good dan happy di satu sisi seperti ini. Jadi kita tinggal langsung aja konten kelas add class gitu ya. Ditambahin di sini. Jadi buka kurung siku konten baru kurung gitu ya, add class info 1. Jadi dia akan ngambil info 1 semua nih, info 1, info 2. Tapi karena di sini ada info 1, dia keambil juga. Nah, itu berguna nih banget kalau misalkan teman-teman cuma tahu pokoknya kelasnya itu isinya ini gitu ya. Jadi apapun itu diambil ke CapCut gitu. Nah kalau misalkan kita nggak tahu nih dia tagnya apa, kita bisa pakai asterisk di sini. Nanti kita masukin kelasnya info 1, nanti dia akan ngambil info 1-nya yang ini seperti itu. Jadi kalau misalkan mau gunain kelas info 2 ya tinggal diganti 2-nya aja. Nah kalau misalkan diimplementasi di website nanti gitu ya. Nah ini teman-teman lakuin yang sama ya. Jadi kayak kita panggil scraping-nya, request, masukin link-nya di sini. Ini contohnya aku ngambil pakai websitenya Wikipedia, try Donald Trump itu siapa sih, seperti itu. Nanti ntar kita request dulu, panggil dari get URL kontennya apa. Nanti kita simpan HTML, baru kita baca selector buat ngefilternya seperti apa. Nah contohnya kalau misalkan dari aku pengen mengambil informasi dari judulnya, jadi ntar aku tinggal slash title slash text gitu ya. Nanti dia akan mengambil judul dari website HTML tersebut gitu ya. Maksudnya website tersebut title-nya apa, seperti itu. Oke, itu dulu teman-teman terkait atribut dan teks di dalam HTML. Next session kita akan lebih deep dive untuk inquiry use case yang ada di lapangan dan melakukan web scraping di webnya itu seperti apa. Hopefully sebenarnya teman-teman, aku harapnya adalah udah tahu basically ya penggunaan dari teksnya, atribut itu sangat bermanfaat buat teman-teman ngambil di dalam HTML dan teman-teman bisa gunakan nanti eksekusi ketika melakukan web scraping itu sendiri seperti itu. Oke, itu dulu dan sampai jumpa. Dadah.